Siapa mengendalikan siapa? Saya belajar hal berikut dari Michael Neill, seorang rekan NLP Master Trainer. Epictetus, seorang filsuf yang hidup di abad 1, mengatakan bahwa kebahagiaan dan kebebasan seyogyanya diawali dengan sebuah prinsip bahwa beberapa hal bisa kita kendalikan dan beberapa lainnya di luar kendali kita. Saya setuju. Beberapa hal yang bisa kita kendalikan antara lain: 1. Apa yang kita lakukan atau tidak kita lakukan. 2. Apa yang kita katakan atau tidak kita katakan. 3. Apa yang kita fokuskan. 4. Apa yang kita anggap penting. 5. Apa yang kita izinkan dan apa yang kita tolak. Beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan antara lain: 1. Apa yang kita rasakan. 2. Bagaimana pikiran melintas di benak kita. 3. Apa yang terjadi pada diri kita. 4. Apa yang orang lain pikirkan, lakukan, atau katakan. 5. Apa yang terjadi di dunia. Beberapa hal yang bisa kita pengaruhi antara lain adalah: 1. Apa yang kita rasakan. 2. Orang-orang lain di sekitar kita. 3. Lingkungan sekitar kita. 4. Ekonomi, budaya, dan sosial. Satu hal yang tidak bisa kita pengaruhi adalah masa lalu kita. Dari paparan tersebut, tampak bahwa betapa terbatasnya hal yang bisa kita kendalikan langsung. Antara lain, sikap, kata-kata, pilihan-pilihan, serta aksi-aksi kita. Dan betapa besar yang bisa kita pengaruhi, mulai dari lingkungan sekitar kita sampai pada dunia secara global. Seperti kita membandingkan antara orang-orang biasa yang hanya meninggalkan jejak-jejak kecil di dunia ini dengan Ibu Teresa yang berpengaruh besar pada dunia. Michael mencontohkan wawancara seorang jurnalis bernama Charlie Jones dengan para atlet dayung di kejuaraan Olimpiade 1996. Setiap kali Charlie mengajukan pertanyaan tentang sesuatu di luar kendali mereka, misalkan cuaca, kekuatan, dan kelemahan lawannya, atau hambatan-hambatan yang mungkin timbul selama pertandingan, para pedayung profesional ini menjawab, "That's out of my boat." Itu di luar perahu saya. Sebuah metafora yang artinya adalah di luar kendali mereka. Dengan menolak untuk berfokus pada hal-hal di luar kendali mereka, para atlet dayung ini mampu mengoptimalkan semua sumber daya yang mereka miliki dan menjaganya dalam kendali mereka, mulai dari kebugaran fisik, mental, latihan persiapan, hingga kiprah mereka dalam kompetisi. Michael mengatakan, dengan memfokuskan benar-benar pada apa yang ada dalam perahu saya, pengaruhnya bukan hanya meningkatkan
efektivitas saya saja, namun juga mengurangi tingkat stres saya secara signifikan. Yang ini pun saya setuju. Seperti kata salah seorang pemain baseball legendaris, Mickey Rivers, "I'm not going to worry about the things I cannot control, because if I cannot control them, there is no point in worrying about them. And I'm not going to worry about the things I can control, because if I can control them, there is no point in worrying about them." Saya tidak akan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan. Karena kalau saya tidak dapat mengendalikannya, percuma saja saya mengkhawatirkannya. Dan saya tidak akan mengkhawatirkan hal-hal yang bisa saya kendalikan. Karena kalau saya dapat mengendalikannya, percuma saja saya mengkhawatirkannya. Ini juga saya setuju. Michael memberi PR pada kita. 1. Tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang sesungguhnya bisa kita kendalikan? Apa yang tidak dapat kita kendalikan? Apa yang dapat kita pengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung? Apa yang kita tidak punya kapasitas untuk mempengaruhinya? 2. Siapkan selebar kertas dan sebuah pena. Untuk setiap hal yang tidak bisa kita kendalikan, tuliskanlah apa yang masih bisa kita kendalikan, yang secara positif akan mempengaruhi dunia sekitar kita. Misal, kita tidak bisa mengendalikan berat badan kita, tapi kita dapat mengendalikan porsi makanan dan olahraga yang akan kita lakukan. Kita tidak bisa mengendalikan tingkah laku anak-anak kita, namun kita bisa mengendalikan apa respon kita terhadap tingkah lakunya. Apa yang akan kita katakan dan kapan kita mengatakannya. Kita tidak bisa mengendalikan hasil yang didapatkan klien-klien kita. Namun kita bisa mengendalikan lingkungan yang kita ciptakan selama sesi berlangsung, dan tugas-tugas yang kita berikan di antara sesi-sesi tersebut. 3. Lakukan ini selama seminggu. Selama kurun waktu tersebut, kita hanya berfokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Dan perhatikan apa yang terjadi. Kalau kita terhanyut untuk sesuatu di luar perahu kita, bergegaslah masuk ke dalam perahu dan lanjutkan mendayung. Saya sudah melakukannya. Kapan Anda mulai melakukannya?